ngaji pada malam ini, pada malam Selasa, yang mana kita lakukan rutin pada malam Selasa ini. Setiap malam Selasa yaitu pengajian Manazil As-Saikin. Setelah itu beres ditutup dengan tawajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada para ahli sahabat beliau, kepada ulama-ulama terdahulu maupun yang masih berkecimpung di dalam dunia yang mana ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkat atau wasilah-wasilah yang baik untuk kita dan kita bisa berteman dengan orang-orang yang saleh dan yang kita muliakan Abuya sebagai guru rohani kita, baik zahir maupun batin, dan beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan keluarga besar MPTT pada malam ini berada di Bulekarim bersidu bahwa musik kita bukan saja sebagai musik, tapi juga telah diangkat sebagai mufti di Nangro Aceh Darussalam sebagai wali agama. Jadi wali agama itu dulu pada zamannya Iskandar IX itu wali agamanya yaitu Hamzah Mansuri, dan kemudian dilanjutkan Syekh Abdul Rauf Al-Zikri. Kemudian dalam kurun yang lama baru tersambung lagi dengan Abuya. Kita tahu bahwa Abuya itu mendapatkan gelar ini bukan dalam waktu sebentar. Bahkan Abuya sekarang sudah berumur 76 tahun. Baru seluruh masyarakat berdiri di Aceh memberikan satu, yaitu mufti agama di bidang agama, karena sebelumnya adalah ulama-ulama tersebut yang membidangi tauhid tasawuf seperti Hamzah Mansuri dan juga Syekh Abdul Rauf Al-Zikri. Ini sebuah sejarah bagi kita sebagai murid beliau. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Yang kita hormati juga Wali Nangro Bekasi, dan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya selalu diberi lindungan, diberi hidayah untuk bersama-sama dengan kita dalam posko ini. Sekjen dan seluruh pejabat yang ada di Bekasi ini. Minta maaf sekali bapak-bapak dan semua rekan-rekan, saya agak terlambat karena kebetulan boleh bercerita sedikit. Boleh. Sebagai hiburan. Ya. Ada satu saudara kita yang meninggal. Jadi begini, bahwa langkah rezeki pertemuan maut itu dikatakan kita cuma bisa berencana. Yang terjadi di tempat kami, ada sebuah keluarga besar yang ingin berjalan-jalan ke Jakarta karena itu musim libur. Jadi dia punya keluarga di Kopassus. Jadi 2 orang menantunya di Kopassus, 1 orang di Aceh sebagai guru. Jadi karena anak cucunya ingin neneknya berangkat ke Jakarta, maka beliau berangkat ke Jakarta. Tapi boleh, tidak mau naik pesawat. Dia meminta kita naik bis saja karena rombongannya ramai, keluarga besarnya. Jadi begitu sampai dalam perjalanan ke Jakarta, sampai di Bakahuni ada terasa sedikit kurang sehat. Dia bicara sama anak-anaknya, saya agak kurang sehat ini. Mudah-mudahan sampai ke rumah nanti saya bisa sembuh kembali. Maka singkat cerita beliau sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah, sakitnya mulai kambuh.
dan seperti stroke ya. Jadi agak pembicara itu. Terus dia berkata kepada temannya, tolong dicarikan orang yang bisa mendidik ataupun orang pintar lah, tataku kalau orang. Begitu ceritanya sampai mau mencari orang yang bisa mendidik ataupun lainnya, beliau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma 4 jam ada di Jakarta dan beliau berpulang ke rumah. Dalam ilmu kesufian boleh dikatakan bahwa terjadinya jasad beliau diambil tanahnya di Jakarta. Dan kehendak daripada tubuh juga ingin melihat anak cucunya berkumpul. Setelah anak cucunya dia lihat, dia kembali kepada Allah. Jadi memang tidak ada direncanakan, tapi Allah punya kuasa. Kita adalah makhluk yang lemah, ya, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah pada malam ini, malam keempat dari malam pertama, kita di sana sampai rencana sampai malam 7. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran. Amin. Jadi perbanyak ibadah bapak-bapak. Nggak tahu. Teman saya kemarin masih muda, olahraga, sehat sekali. Begitu masuk di lapangan bulu tangkis, tidak lama waktu dia mau save, jatuh meninggal. Begitu dia mau save bola, meninggal. Save berapa? Pemanasan. Pemanasan. Bawa bola. Tenis. Tapi kata orang karena ini sakit, kurang olahraga, kurang ini, kurang itu. Ini orang olahraga. Ajal sudah sampai. Makanya dari itu kita ini ada 3 pilar agama ini. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, yang ketiga tasawuf. Ilmu akidah itu ilmu ketuhanan. Ilmu kita percaya kepada Allah, ilmu yakin tadi itu kita perdalami, ada katanya, tidak perlu kita sampai mendalam. Setelah itu ada ilmu syariat, bagaimana cara kita beribadah dan apa batas-batas yang itu pun ada katanya, tidak perlu kita alim. Tapi kalau ilmu tasawuf sampai mati harus kita tutup, harus kita belajar. Karena kenapa di akhir hayat kita dituntut husnul khatimah. Karena kenapa aku membuka cabang sekian banyak di Nusantara, karena ingin beliau daripada hamba Allah ini, umat Rasulullah ini berpulang ke rahmatullah dengan baik. Insyaallah. Itulah bapak-bapak gambarannya. Minta maaf sekali kami agak terlambat. Halaman berapa Pak? Boleh. Ikhlas halaman ini. Halaman berapa? Ya. Bisa Istiqomah kedua. Kira-kira tadi bisa deh. Jadi pada malam ini kita kembali mengaji ikhlas. Ikhlas itu adalah perjalanan hati. Jadi hati itu kalau sudah terlatih baru dapat ikhlas. Kalau hati belum terlatih tidak dapat ikhlas. Apalagi bahagia. Bahagia nggak dapat kalau kita tidak dilatih hati kita. Hati itu
dia masih bergelut dengan hawa nafsu. Jadi seperti cerita kemarin bahwa manusia itu terdiri dari 10 macam. 5 diantaranya alam kalki, terdiri daripada air, api, angin, tanah. Itu tubuh kita. Maka setelah terdiri tubuh kita daripada air, api, angin, tanah, maka dikasihlah ke dalam tubuh kita nafsu hewani. Sama dengan hewan, Pak. Kita ini sama dengan itik, sama dengan ayam, sama bebek, terus kambing itu sama. Maksudnya apa? Sama dengan kami makan, ya kan? Jima, tahu jima? Nah, jima tuh nggak putus-putus kalau bisa. Jadi ini makanya, ya kan? Kalau jimat terkadang. Jadi itulah Pak, kita ini nafsu hewani. Setelah terdiri kita daripada air, api, angin, tanah, dimasukkanlah nafsu hewani supaya kita bisa hidup, bisa makan, ya, bisa membuat keturunan. Tapi kita belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. 5 itu fungsinya alam kalki. Lalu Allah membagikan satu lagi, yaitu 5 itu dinamakan alam amal ataupun alam amri, alam tinggi. Kalau ini sebagai penyeimbang, Pak. Jadi antara alam kalki dan alam amal ini harus seimbang. Jadi air, api, angin, tanah terdiri juga daripada darah putih, darah merah, ya. Itu ada 362 darah yang masuk di dalam tubuh kita untuk mengimbangi penyakit yang ada di dalam. Penyakit air apa? Dingin, ya. Penyakit api, panas. Penyakit angin apa? Penyakit tanah apa, dan lembab-lembabnya ini diimbangi oleh 2 alam ini. Tapi kalau alam kalki ini lebih banyak dengan nafsu hewani, maka dididiklah dengan nafsu amri, alam amri. Apa alam amri itu? Alam amri itu terdiri pada 5 latifah, 5 buah tempat. Setiap tempat itu dia punya makam, punya tempat masing-masing. Makanya dalam berzikir, kenapa orang Aceh itu, kita banyak tanya ini, Pak. Orang Aceh itu kalau sudah berzikir menggeleng-geleng. Teriak-teriak menggeleng-geleng, tahbal geleng tah. Jadi, itu saya pertama di Jakarta dulu. Waktu kenduri di rumah saya, teman-teman saya pada bingung melihat orang Aceh. Pada takut, Pak, ada yang mau lari. Dilihat orang Aceh zikirnya kencang-kencang menggeleng-geleng, hampir lari ya, Pak. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, malah dia ikut menggeleng. Apa gelengnya itu, Pak? Pertama gelengnya ini nafsu alam amri. Pertama namanya khalaq. Di sini dia, Pak. Yang kedua namanya roh. Yang ketiga namanya sir. Yang keempat namanya kafi. Yang kelima namanya akhfa. Ini penyeimbang tubuh di dalam bermuamalah kepada Allah. Jadi setiap pandangan Allah itu ada terletak di kalab. Karena di kalab itu terlalu banyak dosanya, Pak. Ini sudah hitam. Punya kita ini hitam. Kenapa hitam? Karena kita sering mengingat selain Allah. Mengingat proyek, Pak, mengingat bini, mengingat anak-anak, kawan nasi ada di rumah banyak, kita ingat. Ya, Pak kan? Jadi kita lupa kepada Allah. Setiap kita lupa, satu titik warna hitam. Ini dalam kalab. Jadi Allah pandangannya itu ada ke kalab. Seandainya kalab itu ditimpa oleh warna hitam, maka kalab itu terhalang. Cara untuk mengikis daripada yang warna hitam itu yaitu dengan
zikir zikrullah. Kenapa Buya selalu mengatakan la ilaha illallah, kita berkata la ilaha illallah, la ilaha. Apa itu untuk Buya? Bukan. Tapi untuk kita. Pernah Pak orang yang dia nggak pernah mengerti tapi Islam, tapi dia nggak tahu dia kenapa pula orangnya berteriak-teriak, menggeleng-geleng, sehingga dia masuk dalam anggota ini, dia ikut bersikir Pak. La ilaha illallah, la ilaha, tapi dia tengok-tengok kiri kanan, tahu-tahu dia terhanyut dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam terhanyut tertidur dia Pak, maka Allah perjalankanlah dia ke langit ketujuh. Diperjalankan Pak ke langit ketujuh, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Terkejut dia, dalam waktu yang singkat bisa melihat surga dan neraka. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah Pak. Begitu dia sadar, orang Syiah kalau tidak salah, orang Syiah, dia ingin nolok-olok sebenarnya, tapi karena dia terhanyut dengan buayan kalimat la ilaha illallah, maka diambil oleh Allah, maka berjalan. Makanya orang-orang sufi Pak, orang-orang karamah itu, dia nggak salah kalau di dalam ilmu kesekian ini hampir 100 kali setiap hari Pak dia bertemu dengan Allah. Tapi di dalam orang lain, ilmu lain itu bertentangan Pak. Dalam ilmu syariat kapan pula kita naik ke langit? Kita masih di sini ya kan? Bertentangan. Berarti kalau ilmu sufi, makanya ilmu sufi ini wajib dituntut sampai mati. Karena kenapa? Karena ilmu sufi ini zahir dan batin. Zahir kita dapat, batin juga kita dapat. Untuk mendapatkan zahir dan batin ini, kita harus mengaji di posko BKKSI. Kalau enggak gimana lagi Pak? Yang ada mengajaran kesupian. Kesupian ini juga Pak punya metode. Apa metodenya? Tahan disakiti, tahan untuk tidak menyakiti. Bagaimana kita tidak tahan menyakiti? Saya kalau dipotong perkataan saya marah saya. Ya kan? Tapi itulah yang harus kita latih Pak. Sakit, pahit. Begitu saya ngomong gini, nggak ada itu, tentu hati saya sakit. Tapi Abu yang mengatakan harus tahan disakiti dan tidak boleh kita menyakiti orang. Itu kita latih. Walaupun kita belum apa-apa, tapi Allah punya kuasa. Nanti mana tahu Allah berikan hidayah kepada kita, sudah hilang dalam terang. Ya kan? Nah, kalau sudah orang-orang ikhlas Pak, orang-orang ikhlas itu dia nggak tahu Pak, dirinya hilang, nggak tahu. Ada kata pepatah mengatakan begini, tidak apa-apa ini. Nah, ada pepatah mengatakan begini, pucuk paku di dalam paku, paku datang dari Subang. Carilah aku di dalam aku hilang di dalam terang. Ini adanya di tasawuf. Tidak ada di sana di syariat, tidak ada. Kalau dia syariat menceritakan masalah hukum. Nah, itu bahasa Padang. Bapak orang Padang? Dah. Bapak asli mana Pak? Riau. Oh Riau, bisa masuk Pak itu. Bahasa Melayu. Lah betul. Nah, jadi memang ikhlas ini Pak, ikhlas itu memang pekerjaan hati. Kalau tidak ada ikhlas, hati kita masih kotor. Jadi apa yang kita bicarakan sebenarnya tadi juga adalah ilmu ikhlas. Tapi untuk mendapatkan ikhlas itu harus berjenjang. Harus berjenjang dia. Bapak kenapa pergi ke sini? Ini maaf Pak,
Nah, karena saya benar melihat Bapak, maka saya sering mengaturkan ke Bapak. Bapak kenapa datang di sini? Pasti Bapak punya kesadaran. Saya ingin silaturahmi, mana tahu di posko silaturahmi Bekasi saya dapat hidayah. Itu kan doa. Bapak pergi ke sini, pergi mengaji dengan ikhlas. Bapak datang ke sini, Bapak bandingkan. Bapak membawa orang meninggal 1000 orang ke kubur. Mana yang lebih faedahnya, mana yang lebih besar daripada Bapak menuntut ilmu? Lebih besar faedahnya kita menuntut ilmu. Itu faedah, Pak. Tapi ikhlas, tidak tersangkut dengan apapun. Hanya karena Allah meninggal Bapak di jalan, belum sampai ke posko. Itu yang kami lakukan ataupun dilakukan oleh Muslim yang supaya itu cuma zahir saja. Roh Bapak sudah menenggang lingkup dalam surga, sudah senang di sini. Karena kenapa? Niatnya ikhlas. Dan juga lebih bagus lagi daripada Bapak sembahyang 1000 rakaat salat sunat. Dengan hadirnya di sini lebih banyak itu faedah karena ikhlas. Kemudian Bapak membaca Al-Quran 1000 kali, Bapak tidak memahami Al-Quran, dan juga Bapak tidak dengan ikhlas. Lebih bagus Bapak datang ke sini. Itu hadis Nabi yang mengatakan, yang dirawi oleh Abi Darda, halaman 9, ada di dalam kitab Sayyidus Shalihin yang dikarang oleh Ahmad Al-Palimbani, Syekh Ahmad Al-Palimbani. Ini Abdul Samad Palembang. Al-Palimbani. Jadi beliau itu punya kuburan di Thailand Selatan. Jadi dia masa itu berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah sampai ke negeri Siam, itu di Thailand. Di banyak ulama-ulama itu yang pergi ziarah. Nah, jadi begitu Pak, ikhlas itu. Jadi kalau kita datang ke sini untuk pengajian, duduk aja kita di sini Pak, telah memberi faedah. Apalagi Bapak kalau sampai sini menceritakan masalah agama. Tidak ada Bapak rame 2 orang cukup. Tidak ada 2 orang Bapak ngomong aja sama dinding. Ngomong sama dinding. Ini ikhlas. Ini pengajian ikhlas. Ngomong sama dinding, Bapak sudah mendapat faedah. Itu ilmu apa? Ilmu sufi. Karena Bapak berteman dengan para malaikat. Itulah kelebihan orang berjamaah dengan ikhlas. Karena ikhlas pekerjaan hati, Pak. Bukan pekerjaan fisik, tapi pekerjaan hati. Apa kata Allah? Ala lillahi allati minal khalisun. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Jadi kalau bersih itu adalah orang-orang ikhlas. Seperti surah kemarin Pak, orang parkir di mana pergi Pak, misalnya orang parkir itu Pak, penjaga